Assalamualaikum, Tabik pun bertemu lagi dengan saya Irwan SP Channel. Para pemirsa, para pesta, dan sahabat petani sekalian, mari kita melihat-lihat kebun kopi petani-petani Brazil. Tampak kebun kopi di Brazil sangat indah sekali, tersusun dan tertata dengan rapi. Belum lagi buahnya begitu lebat. Kebun kopi di Brazil tampak seperti kebun teh yang ada di Indonesia. Dengan iklim dan cuaca yang sama persis dengan Indonesia, Brazil merupakan penghasil kopi nomor 1 di dunia. Dengan hasil panen tidak kurang dari 4 juta ton biji kopi pada setiap tahunnya. 80% kopi di Brazil adalah kopi Arabica. Sementara Indonesia adalah penghasil kopi nomor 4 di dunia dengan hasil panen sebanyak 600.000 ton setiap tahunnya. 80% kopi Indonesia adalah kopi Robusta. Luas lahan kopi di Brazil hanya berkisar 800.000 hektar, bandingkan dengan Indonesia memiliki luas lahan kopi 1,3 juta hektar. Sangat produktif sekali. 1 hektar lahan kopi di Brazil bisa menghasilkan rata-rata 5 ton setiap tahunnya. Sementara Indonesia, 1 hektar lahan kopinya hanya mampu menghasilkan kurang dari 5 kuintal atau 500 kilogram setiap tahunnya. Sebenarnya apa yang menyebabkan lahan kopi di Brazil begitu produktif? Hal yang paling pertama adalah pola tanam yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Brazil sudah lama diterapkan pola tanam sistem pagar. Sistem pagar adalah pola tanam yang rapat, di mana setiap hektar dapat diisi jauh lebih banyak tanaman kopi, bahkan dapat memuat hingga 6.000 batang setiap hektarnya. Bandingkan dengan di Indonesia dengan pola yang lama, ukuran jarak tanam 2 meter kali 2 meter hanya mampu berisi 2.500 batang setiap hektarnya. Sementara dengan sistem pagar, jarak yang dipakai umumnya adalah 2,5 kali 0,7 meter atau 3 kali 0,7 meter, sehingga dalam 1 hektar dapat memuat 5.000 hingga 6.000 batang. Namun demikian, pada setiap baris masih terdapat jarak antar barisnya. Hal inilah yang menjadi kunci mengapa sistem pagar ini dapat tumbuh dengan subur dan tetap lebat buahnya. Fungsi jarak antar baris adalah sebagai jalur sirkulasi udara sehingga udara di lingkungan kebun tidak lembab. Kelembaban yang rendah menyebabkan tanaman kopi tidak mudah terserang penyakit, terutama penyakit jamur. Selain itu, jarak antar baris juga berfungsi sebagai jalur kontrol, juga sebagai jalur pemanenan dan mempermudah pekerjaan perawatan pada tanaman sistem pagar. Adanya jalan atau jalur antar baris ini mempermudah pekerjaan perawatan. Bahkan menurut pengalaman yang telah menerapkan sistem ini, pengerjaan perawatan dapat menghemat waktu dan tenaga hingga separuh dibanding perawatan pada sistem tanam seperti biasa yang kita terapkan. Jalur-jalur antar baris juga memudahkan mekanisasi pekerjaan perawatan tanaman, juga pemetikan atau pemanenan tanaman. Terlihat pada video ini, pemanenan dilakukan menggunakan mesin babat yang dimodifikasi
sehingga dapat mempercepat pekerjaan pemanenan. Begitu juga pada pembasmian gulma di lahan pertanian dapat dilakukan jauh lebih cepat dibanding pada sistem tanam biasa. Mari kita perhatikan perkebunan di Indonesia dengan sistem tanam 2x2 ataupun 2,5x2,5 meter. Umumnya di Indonesia memakai sistem batang pendek atau punggeman, di mana batang dibuat seperti payung sehingga akan tumbuh cabang-cabang di sekeliling batang. Sementara di Brazil, batang dibiarkan meninggi dan akan dipangkas setiap 2 atau 3 kali panen. Pada sistem penanaman di Indonesia seperti ini, pemangkasan dilakukan setiap tahun. Tentu saja pekerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan sistem tanaman tinggi. Pada sistem ini juga harus pandai memilih dan menjaga tunas-tunas baru sebagai tempat buah pada tahun berikutnya. Sementara pada sistem tinggi seperti gambar atau video di sebelah ini terlihat dibiarkan meninggi dan ranting-ranting yang telah berbuah akan dipangkas secara keseluruhan, dibiarkan pada bagian pucuk yang belum berbuah. Sementara pada sistem penanaman seperti di Indonesia, kita harus memangkas dan memilih mana yang dipangkas, juga memilih mana yang akan kita pelihara. Dengan sistem penanaman sistem pagar, maka dalam 1 hektar dapat memuat 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dibandingkan sistem penanaman seperti di Indonesia. Jadi walaupun lebat batangnya sama, namun dari segi jumlah batang, Indonesia jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sistem pagar yang ada di Brazil. Sehingga wajar saja bila di Brazil dalam 1 hektar bisa menghasilkan 6 hingga 8 ton. Sementara di Indonesia dalam 1 hektar hanya bisa menghasilkan 3 hingga 4 ton maksimalnya. Dengan perawatan sama-sama maksimal, tentu saja sistem pagar seperti di Brazil akan menghasilkan jauh lebih banyak buah dibandingkan dengan sistem penanaman seperti di Indonesia. Oleh karena itu, tidak salah apabila kita menerapkan sistem pagar seperti di Brazil. Baik pemirsa, sahabat petani, kopista, dan coffee lover, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu pada video-video berikutnya.